Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil kad wa tanfarij bil qurab wa tuqda bil awaj wa tanalu bi rakab ustul hawatim wa yustaskal gamam karimi wa ala li wasabi fi kullamat wa nafasim dari kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, hujan. Ketika hujan turun, Allah tunda kiamatnya sampai 3 tahun. Jadi hujan itu berkah. Salah satu kelebihan hujan, kalau hujan turun tidak akan datang kiamat sampai 3 tahun. Alhamdulillah, nanti tidak turun hujan 3 tahun baru datang kiamat. Jamaah, terima kasih banyak kepada panitia yang Masya Allah berusaha sebaik mungkin menyiapkan tenda, tapi malah kurang. Sebenarnya udah maksimal ini, tapi memang jamaahnya membeludak. Untung ada plastik. Jamaah tidak menyerah. Jamaah, Maulid itu betul syiar. Maulid itu bukan syariat. Maulid itu bagaimana aplikasi cinta kita kepada Nabi. Betul. Ada 5 manfaat Maulid. 1, tanda syukur. 2, 3. Coba diulang. Sekali lagi. Iya. Kenapa? Karena kita harus bersyukur menjadi umat Nabi besar Muhammad, umat yang terbaik. Seluruh amal ibadahnya bagaikan seorang nabi. Hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya kalau dia beribadah bagaikan ibadah seorang nabi. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Apa sih? Lanjut. Yang cowok naik ke atas sini aja. Naik sini. Yang cowok naik ke panggung. Bapak-bapak masuk ke dalam rumah sini. Oh, cowok gabung sini. Angkat barang-barangnya. Kamu hijrah. Supaya ibu bisa duduk. Di sini bisa duduk juga. Pindah ke sini yang cowok. Kasih jalan, Bu. Maaf. Cepat. Kasihan ibu-ibu. Ya. Sabar ya. Yang penting alat-alatnya aman sama beseknya. Jangan lupa sendalnya.
Anak-anak yang cewek-cewek yang kecil-kecil pindah ke sini. Maksudnya pindah ke sini. Pindah. Allah. Jamaah. Lanjut. Tidak apa-apa di situ. Nggak hujan tuh di situ. Jamaah. Manfaat maulid ada 5. 1. Mari tuh kursi. Kursinya mari. Saya tidak bisa bergerak lagi. Terperangkap di sini. Biasanya kalau saya ceramah jalan-jalan. Kali tidak bisa. Jamaah. Kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang pendek umurnya dan pendek orangnya. Siapa itu? Enak aja. Pendek umurnya supaya tidak terlalu lama hidup di dunia. Hidupnya berkualitas. Jikalau berumur 10 tahun usia jujur, 20 tahun usia amanah, 30 tahun usia cerdas, 40 tahun usia tablik, 50 tahun usia kemudahan urusan, 60 tahun kemuliaan, 70 tahun berguguran dosa-dosa. Berikut gigi-giginya. 80 tahun tercatat sebagai penghuni sorga. 90 tahun tercatat di buku Yasin. Jamaah. Pendek orangnya supaya tidak terlalu banyak biaya. Umat terdahulu tingginya 30 meter, 20 meter, paling kecil 10 meter. Kita Masya Allah berkah. Alhamdulillah 1,5 meter. 1 potong ayam cukup. Kalau kita tinggi banget biayanya banyak. Betul. Orang pendek kalau berjalan sama yang tinggi tidak kena petir. Aman. Tapi kalau banjir kelelep. Jamaah. Duduk ya. Duduk aja ya. Lanjut. Manfaat maulid yang kedua adalah menguatkan hati. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Maaf ya. Enggak apa-apa. Hidup ini ujiannya besar. Susah ujiannya. Tapi kalau susah ujian, ada ulangan soal susah, gampang. Kembali kepada contohnya. Kerjakanlah soal di bawah ini sesuai contohnya. Jadi aman, kita punya contoh. Mana contohnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia tidak diuji. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin sudah jelas. Orang cantik diuji dengan kecantikannya. Anjale jelas.
Orang kaya penyakitnya leper, jantung, paru-paru, cuci darah. Orang miskin panuan, mencret, bisulan. Kalau orang kaya berobatnya di Singapura, di Malaysia, Penang, di Jerman. Orang miskin puskesmas, langsung sembuh. Puskesmas, pusing keseleo masuk angin. Jamaah, baiklah, karena waktu ini belum mulai ceramahnya ya. Pokoknya sampai jam 12 jarum panjangnya. Jamaah, terima kasih banyak buat yang datang. Ini memperlihatkan cinta kita kepada Nabi. Betul. Manfaat maulid ada 5. 1, tanda syukur. 2, menguatkan hati. 3, sumber kebaikan. Terlihat di sini banyak orang baik. Amin. Banyak orang mau berbagi. Bagus. Kelihatan persatuannya, silaturahminya. Terima kasih banyak. Baru kali ini ada panggung hampir nutupin lorong. Ini lorong ini. Lorong apa namanya? Jamaah. Bagus, Masya Allah. Ya Allah. Ini kelihatan persatuannya. Amin. Jamaah. Yang keempat, manfaat maulid berkah. 1, 2, 3. Coba diulang. Sekali lagi. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Ibu-ibu kalau masih bisa duduk aja. Bisa. Nggak basah itu di bawah karpet. Sebenarnya bukan karpetnya basah, bajunya yang basah. Alasan. Mana make upnya udah bagus, bajunya bagus, kena hujan. Aman, sabar ya Bu. Resiko orang telat datang. Coba cepat datang. Pasti di sini duduknya. Betul. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Yang kelima, coba ulangi. Manfaat maulid ada 5. Yang pertama apa? Tanda syukur. 2, menguatkan hati. 3, sumber kebaikan. 4, berkah. 5 setelah yang lewat ini. 5, mengenal agama. Kenalilah agama kita lewat maulid. Dengan adanya maulid kita bisa mengenal ajaran. Saya mau nyampein ini. Ada 6 amalan agar ibadah kita naik. Mau nggak? Apalin ya. Nanti kita bahas lagi 7 amalan. Mau nggak? Saya mulai ya. Catat di handphone. Alasan. Tulis. Mau naik amalannya, mau naik ibadahnya, mau naik ketakwaannya, mau meningkat, mau lebih baik, lakukan 6. Apa itu? Yang pertama, ibadahlah dengan ikhlas dan istiqomah. Ibadahlah semata-mata karena Allah. Makasih banyak ini. Ini semua biayanya ini makanan orang berkah ini. Amin. Makanan orang dermawan. Siapa yang makan makanan orang dermawan, maka obat. Jangan pernah makan makanan orang pelit. Itu racun. 1 tahun kita diomongin. Betul tidak?
Kalau mau bagus, yang pertama ibadahlah dengan ikhlas semata-mata karena, tapi jangan berhenti sampai di situ. Harus istiqomah. 1, 2, 3. Coba diulang. Terus menerus. Pulang dari sini, pasang sejadah di rumah. Sejadah 2 lapis yang menghadap ke kiblat, tidak ditutup. Yang temboknya kiblat sudah. Jamaah, namanya mi'rab. 1, 2, 3. Bikin mi'rab di rumah ya. Yang sejadahnya double, 1 tidak digulung, 1-nya di atasnya dilipat. Biarkan dia terbuka terus. Semenjak itu kita didoakan. Amin. Kalau salatnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai salat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salatku yang sekarang. Berarti bersambung terus. Amin. Ibadah ya. Yang kedua, perbaiki akhlak. Liutammima makarimal akhlak, belajar dari Rasul. Amin. Bagaimana belajar akhlak? Perbaikin akhlak. Yang tua hormati, seumuran hargai, yang muda sayangi. 1, 2, 3. Hormati, hargai, sayangi. Yang lebih tua, yang seumuran, yang lebih muda. 1, 2, 3. Hormati, coba diulang. Itu bagus akhlaknya. Tidak akan punya musuh itu. Anak-anak sayangi. Yang lebih tua hormati. Yang seumuran hargai. Oke? Oke? Jamaah. Oh jamaah. Perbaiki akhlak ya. Jangan sombong ya. Jangan pelit ya. Jangan angku ya. Itu enak itu kalau bagus akhlaknya. Betul. Yang ketiga. Yang pertama apa tadi ya? Ibadah dengan ikhlas. Yang kedua, perbaiki akhlak ya. Ini tetangga ini berakhlak sama tetangga. Ini bagus rumahnya, mirip-mirip. Saya curiga kalau ini kontrakan. Alhamdulillah. Jamaah, dengerin. Jangan jahat sama tetangga ya. Siapa yang jahat sama tetangga dosanya 60 kali lipat dibanding jahat sama yang lain. Hati-hati. Siapa yang mencuri tetangganya dosanya 60 kali dosa. Karena tetangga itu saudara kita yang paling terdekat. Betul. Tetangga paling dekat adalah saudara dekat kita itu. Siapa yang bantu kita kalau hati-hati. Jangan main-main setrum. Musim hujan. Kalau kau kesetrum besok acara lagi kita. Acara takziah. Malam ini saya ada acara takziah ini di Ragunan. Diajak sama keluarga. Enggak. Saya ada acara maulid. Nggak mau. Karena ini lebih dulu. Betul tidak? Untung saya tidak ambil ya. Seandainya ambil setelah ini. Hujan. Bu, Masya Allah udah basah dia. Nggak ngerasa dia. Insya Allah
Ini air jadi rahmat, amin. Karena pintu rahmat Allah terbuka di 4 waktu. Ketika hujan turun, ketika pintu Ka'bah dibuka, ketika akad nikah berlangsung, satu lagi, ketika anak memandang wajah orang tua. Yang paling enak tuh, hebat dia. Menikmati hujan. Goyang-goyang lagi. Untung ukuran payungnya aman. Lanjut. Yang pertama apa tadi? Ibadah dengan ikhlas dan 2, perbaiki akhlak. 3, tambah ilmunya. 2, 3. Makanya bermajelis taklim. Majelis taklim. 2, 3. Coba diulang. Sekali lagi. Sini Bu. Sini duduk sama anaknya. Kasihan ini. Sini. Maju-maju di sini duduk. Gak usah. Kasihan. Sanggup berdiri ya? Sanggup ya? Insyaallah enggak lama kok, 1,5 jam lagi. Enggak dong. Dengerin. Ikut majelis taklim ya. Karena barang siapa bermajelis taklim akan mendapatkan 5 keutamaan. Apa keutamaannya? Yang pertama, keutamaan bermajelis adalah jalan ke surga. Mau masuk surga? Ikut majelis. Karena majelis itu taman-taman surga. Enak banget hidupnya. Taman-taman. Kalau Allah mengendaki satu daerah itu selamat, Allah datangkan ustadz mubalik, orang baik yang mengurus dia, dibuatkan majelis. Ini luar biasa nih. Bukan lagi majelis, musola dibikinnya. Mana musolanya gede lagi. Ini juga musolanya nih. Dari sini ke sini. Wah. Al-Ijrah. Udah jelas-jelas tulisannya Al-Ijrah. Dia bilang Albina lagi. Kemarin saya ke sana. Oh, di sini dekat. Oh, pantesan waktu acara di sana. Ustaz nanti pindah ke situ ya. Bu. Usahain ya, Bu. Masuk majelis ya. Masuk ya. Yang keempat, atur waktunya. 2, 3. Kuasai waktu. Atur waktu 8 jam. 2, 3. 8 jam untuk Allah, 8 jam buat diri, 8 jam buat sesama. 2, 3. 8 jam istirahat. Sehat itu orang. Kalau orang siapkan waktu 8 jam buat diri istirahat. 8 jam buat Allah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 2, 3. Subuh, 5 jam. Mana 3 jamnya? Duha 1 jam, salat lail 2 jam. Berapa semua? 8. Peci saya sama Bapak. Sama ya. Jamaah. Lanjut.
Atur waktunya ya. Kuasai waktu ya. Tidak bakalan sakit orang yang ngatur waktu dengan baik. Amin. Wal asri innal insana lafi usr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tidak akan merugi orang yang mengatur waktu. Enggak. Orang yang bisa ngatur waktu tidak bakalan sakit. Amin. Orang yang ngatur waktu tidak bakalan rugi karena semua waktunya. Coba kalau kita cuma salat 5 menit, 5 salat 25 menit, enggak cukup sejam. Cobalah subuh 1 jam, duhur 1 jam, asar 1 jam, maghrib 1 jam, isya 1 jam, 1, 2, 3. Lah kok lama Ustadz? Ya iyalah, ada salat sunat, ada ngaji-ngaji, betul tidak? Iya, apalagi perjalanan dari rumah ke musola. 1 jam aja siapin. 2:30 sampai 2:30 asarnya. Duhurnya 11:30 sampai 12:30. Subuhnya 3:30 sampai 4:30. Betul tidak? Salat tahajudnya 2 jam. Jam 2 sampai jam 4 dibagi aja 4. 30, 30, 30, 30. 1, 2, 3. 30 menit pertama sholat tahajud. Amin. 30 menit kedua baca Quran. 30 menit ketiga zikir. 30 menit keempat doa. Jamaah, baiklah karena waktu kita mulai ceramahnya. Ini belum mulai nih. Tolong ulangi yang pertama tadi apa? Ibadah dengan ikhlas dan istiqomah. Yang kedua? Perbaiki akhlak. 3. Tambah ilmunya. 4. Atur waktunya. 5. Berbuat baik. Berbuat baik kepada siapapun. Semua dibaikin. Amin. Yang keenam adalah sabar dan tawakal. Amanlah hidup kita. Meningkat. Baiklah karena waktu saya mulai ceramahnya. Pertama-tama pujilah Allah subhanallah wala ilah wallahu akbar. Puji Allah ya. Bagusnya pagi-pagi baca zikir ini. Buka pintu. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Sama-sama. Ulangi. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 3 kali setiap pagi, maka terhindar dari 4 hal. Penyakit dalam, penyakit luar, stres, dan miskin. Tidak akan miskin. Saya ulangi. 3 kali aja baca pada saat buka pintu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim
subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau tutup pintu malam, bacakan surah An-Nas. Minal jinnati wan nas. Dikunci pintu, bacakan surah An-Nas. Kalau masuk rumah, surah Al-Ikhlas 3 kali. Lihat rumah, baca surah Al-Ikhlas. Deketin pagar, 1 kali lagi surah Al-Ikhlas. Masuk pintu, 1 kali, jadi 3 kali. Insya Allah rumahnya akan berkah. Karena dibacakan surah Al-Ikhlas. Tidak akan masuk santet rumah yang dibacakan surah Al-Ikhlas. Tidak masuk setan. Jamaah, baiklah kita mulai ceramahnya. Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Dengerin. Salawat dan salam. Berarti ada 2. Salawat dan salam. Ulangi. Berarti harus ada 2. Beda salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dengan salam. Kalau salam Allah ya Nabi stop, dengerin. Makanya kalau salam berdiri orang. Jangan duduk, berdiri. Kenapa? Karena dekat sama Nabi tuh. Menyapa, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Bagus itu dibaca kalau mendekati ziarah Nabi, kuburan Nabi. Ya Habib, salam alaika. Saya baca itu, orang-orang Arab ikut-ikut juga. Salawatullah alaik ya Nabi. Kasih. Ntar maknya yang makan itu. Jamaah, dengerin. Makasih banyak. Sepanjang kita duduk ini karena acara Nabi, maka dapat syafaat nanti. Luar biasa. Ini bukan acara RT, bukan acara musola. Ini acaranya Nabi Muhammad loh. Mana foto saya ada lagi? Jamaah, mudah-mudahan kalau sudah dipasang ini besok-besok enggak dijadikan terpal. Pas dipasang didudukin pas muka saya lagi. Tapi tidak apa-apa, saya sudah ikhlas. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Dengerin, tulis. Isilah hidup ini dengan 7. Tulis. Jangan kosong-kosong amat. Isi hidup kita dengan 7. 1. Isi dengan muhasabah. Nasihati diri kita. Tegur diri kita. Ingatkan diri kita. Oke? Ingat dosanya. Supaya tidak angkuh, tidak sombong. Betul tidak? Supaya tidak diulang itu dosa. Muhasabah. 1, 2, 3. Ingat muhasabah itu isinya. 1. Ingat dosa. 2. Mohon ampun. Ilas si'ah.
Udah. Mohon ampun ya Bu. Coba tarik napas semua. Lepaskan dengan istighfar. Hidung ditarik, mulutnya keluar istighfar. Tarik dulu. Astagfirullah. Enak kan? Coba istighfar caranya gitu. Tarik napas. Enak. Kalau marah, tarik dulu. Salah. Ibu, astagfirullah. Makin emosi tuh. Tarik dulu pakai hidung, lepaskan dengan istighfar. Enak kan? Yang ketiga taubat. Jadi isi dengerin. Muhasabah itu isinya 4. Ingat dosa. Mohon ampun. Ya Allah. Kan ada 7. Kita bahas 1 dulu. Supaya tidak bingung. Karena waktu ini Masya Allah luar biasa acaranya. Ya Allah. Saya udah bilang tadi. Nanti hujan loh di sana. Jangan, ayo cepet. Aman Ustaz. Gak hujan. Ya memang. Pas saya mau naik ceramah hujan. Tapi gak boleh mencela cuaca. Gak boleh hujan lagi gak boleh. Sama dengan menolak rahmat Allah. Tertahan rezeki orang yang suka menghujat hujan. Tikus. Jamaah. Lanjut. Isi muhasabah ada 4 ya. Semua kasih 4 aja. 1 apa Bu? Ingat dosa. 2. Mohon ampun, minta arahan. Makanya orang yang duduk bermajelis, selama dia duduk, selama itu diampuni dosanya. Karena minta arahan. Makanya saya salut sama orang-orang yang mau datang ikut ceramah. Mau mendengarkan ustaz kecil. Ustaz kecil. Jamaah, dengerin. Yang ketiga, taubat. 1, 2, 3. Taubat artinya kembali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Minta salat aja pakai taubat. Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Angkat tangannya semua. Simpan ke dahi. Astagfirullah. Ini nih, tangan kanan. Astagfirullahaladzim. Udah. Bilang, ya Allah, hilangkan susahku, turunkan. Sampai ke dada dan dukaku. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Hilangkanlah susahku dan dukaku. Susahnya di mana? Sini susahnya. Dukanya di mana? Sakitnya tuh? Oke. Ustadz, kenapa orang baca istighfar sesudah sholat? Ya iyalah. Kalau perlu setelah itu baca istighfar 3 kali. Lewat mulu dia. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaih. Sebenarnya dia mau ke situ. Cuma itu kameranya ketinggian. Dia pusing dia. Di sini disalahkan, di sana disalahkan. Jamaah. Istighfarnya 3 kali kalau sesudah salat. Assalamualaikum. Baru ini dulu. Hilangkanlah susahku dan dukaku. Astagfirullahaladzim, hilangkanlah susahku dan dukaku. Baru baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku jikalau bacaanku tidak sempurna. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku jikalau gerakanku tidak sempurna. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku jikalau
usyuku tidak sempurna. Itu. Oke? Oke? Yang keempat, isi muhasabah ya Bu. Kan ada 7. Atau mau tulis dulu 7-7-nya? Satu-satu aja dulu ya. Takut nanti durasi habis. Ini aja 5 menit lagi jam 10. Gak apa-apa sampai setengah 11 sedikit ya. Soalnya ini belum mulai ceramahnya. Jamaah. Jamaah. Yang keempat, rencanakan kebaikan. Bikin rencana. 3 bulan lagi kita ketemu. Bulan Januari kita ketemu lagi ya. Acara Isra Mi'raj, munggahan menyambut menyambut Ramadan ya. Tapi nggak ada acara lagi kayaknya. Di dalam musola aja kita zikir. Setuju? Bilang saja. Ustadz memang. Jamaah. Lanjut. Rencana kebaikan ya. Sekarang kita masuk isi hidup kita dengan 2. Yakni doa. 2, 3. Atau tulis saja deh. 1 muhasabah, 2 doa. Tulis dulu sampai 7. Supaya tidak bingung. Dari tadi bingung semua ini. 1 apa? 2 doa. 3 ibadah. 4 puasa. Jalan lagi. Ulangi. 1 2 doa. 3 4 5 sedekah. 6 silaturahmi. 7 ingat mati. Isi hidup kita dengan 7. Aman itu. Ada orang nggak tahu mau bikin apa. Masa nenek-nenek main game? Emang nggak ada kegiatan itu? Masa? Ada orang bingung mau ngerjain apa. Banyak kegiatan yang bisa kita kerjakan. Banyak yang bisa kita kerjakan. Jamaah. Yang kedua, doa. 1, 2, 3. Doa itu dengerin, permohonan kepada Allah. Meminta. Kalau berdoa begini Bu, tangannya. Coba tangannya kayak mangkok. Mengenada, sejajar dada. Masa ada orang berdoa? Amin. Sejajar karena hati yang berdoa. Lalu tangannya dijadikan kayak mangkok, mengenada. Jangan turunkan tangannya sebelum diusap di wajah. Kalau bisa mau lebih semangat, tangannya diangkat sejajar wajah. Ya Allah, lebih khusyuk itu. Karena kalau sejajar dada masih bisa. Kalau mau lebih semangat nih, tapi perempuan tidak boleh. Jadi ada 3 angkat tangan, sejajar dada, sejajar wajah, keangkat, khusus laki-laki. Tapi bagusnya kalau tidak ada atapnya, depan Ka'bah, ketika meminta hujan. Ya Allah, itu boleh. Kalau perempuan tidak boleh, karena ada aurat. Gak usah dibahas. Baru sadar dia. Doa itu ada 3 macam ya. Yang mana itu? Doa permohonan. 2, doa itu ada 3 macam. Tangannya diangkat. Doa ada 3 macam. Ucapan, perbuatan, isyarat. 1, 2, 3. Ucapan. Coba diulang. Kullu kalimat doa, setiap ucapan adalah doa. Jadi jangan sembarang ngomong. Nggak boleh ngamarahin anak.
Karena itu bisa jadi doa. Gila kamu, gila kamu, gila. Tidak lama gila anaknya. Iyalah. Anak bodoh. Bodoh betul anaknya. Tidak boleh memarahi anak. Jamaah. Jamaah. Di mulutmu ada doa. Jangan sembarang ucap. Mengeluh. Hilang berkahnya itu. Maaf ya. Ada doa bentuk perbuatan. Makanya sholat itu adalah kumpulan doa-doa. Ada doa bentuk isyarat. Nasi kuning, nasi tumpeng. Itu. Di Makassar kalau orang berdoa pasang pisang. Pisang jadikan doa tahu. Kan pisang kayak tangan mengenada. Begini. Jangan dibeginiin, diginiin. Baru ujungnya dibunting, dipotong. Kenapa dipotong ujungnya? Supaya ustadznya tidak jual itu pisang. Jadi kalau ada pisang dijual di pasar sudah potong ujungnya, berarti pisang habis dibaca doa dia jual. Dengerin. Termasuk nasi kuning, nasi tumpeng, itu doa. Kita masuk kecil waktu itu, kalau terima rapor pasti mama kita buatkan kita nasi kuning. Iya. Masih ingat gak? Nasi kuning loh. Nasi tumpeng. Habis airnya di situ. Baru jalan mesinnya. Jamaah. Dengerin. Nasi kuning itu nasi obat. Amin. Udah didoain, udah diberkain. Dan nasi kuning adalah nasi yang tidak pernah munafik. Masuknya kuning, keluar kuning. Sekarang kita masuk yang ketiga ya. Apa yang pertama tadi? Muhasabah. 2, doa. 3, ibadah. Niatkan karena Allah. Main handphone karena Allah atau karena nafsu? Kalau karena nafsu tidak berpahala. Kalau karena Allah dapat pahala. Amin. Jamaah. Ini ibadahnya, ini perbuatannya karena Allah atau karena nafsu? Harus karena Allah semua. Makanya baca basmalah. Setiap melakukan perbuatan bacakan basmalah. Dengan izin Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makanya dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Duduknya dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Tidurnya dapat pahala. Aman pakai celana. Takut banget sih. Ada celana di dalamnya. Ada celananya. Hah? Wah. Dengerin. 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 Jamaah. 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 Semua bacakan basmalah supaya dapat pahala semua. Oke? Kalau perlu tidur baca basmalah 21 kali. Bagaimana caranya? Semua jari-jari ditutup. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Tutup jari-jari kaki. Baru terakhirnya yang 21 telapak tangan. Baru usap di rambut. Karena setan itu masuknya di sini. Yang masuk di sini donat. Bolu. Ini di sini kuku-kuku. Makanya ndak boleh kukunya panjang. Bertengger setan. Setan paling suka menginapnya di sini. Di kuku, di belakang telinga. Sini. Di hidung. Makanya kita harus bersihkan hidung. Bersihkan telinga. Paling suka itu.
Eh. Saya lebih kaget daripada tikus tadi yang lewat. Bisa-bisanya itu tikus dari atas. Lanjut. Baiklah karena waktu. Ibadah ya. Mau semuanya jadi ibadah. Ikutkan basmalah. Aman itu. Yang kelima. Puasa. 1, 2, 3. Puasa. Coba diulang. Yang namanya puasa, Masya Allah, amin, mengendalikan diri. Musuh terbesar kita adalah diri kita. Diri kita. Bagusnya kuasai diri dengan cara puasa, pengendalian diri. Oke? Ada puasa 3 hari sebulan. Ada Ayamul Bid 13, 14, 15. Ada puasa 8 hari sebulan, seminggu 2 kali, Senin Kamis. Ada puasa 15 hari setengah bulan, puasa Daud. Ada puasa Idris tiap hari. Ada puasa Nabi Musa 40 hari. Kalau ada anak-anak mau pinter, suruh puasa 40 hari, puasa Nabi Musa. Amin. Ada hajatnya, puasa 40 hari bagus itu. Kebayang gak Nabi Musa diusir, jadi waktu dari Mesir keluar, habis itu jadi memimpin, amin, menyelamatkan kaumnya. 12 suku loh jadi budak sama Fir'aun, diselamatkan. Tidak masuk akal itu melewati laut yang terbelah. Di belakangnya Fir'aun, di depannya laut, gimana caranya? Jamaah, lanjut. Puasa ya, puasa lahir batin. Puasa itu adalah bentuk kedekatan kita sama Allah. Lanjut, ulangi yang pertama apa tadi? Muhasabah 2, 3, 4, 5. Sedekah. Sedekah kepada yang tidak dikenal pahalanya 10. Sedekah kepada yang dikenal pahalanya 100. Sedekah kepada keluarga pahalanya 1000. Sedekah kepada anak pahalanya 10.000. Kasih uang anak, sekolahin anak, itu 10.000 pahalanya itu. Sedekah kepada orang tua pahalanya 100.000. Anak-anak, coba kasih orang tua uang tiap bulan. Yang udah gede maksudnya. Bayangkan kalau ada 6 anak, tiap bulan setor 1 juta. 6 juta didapat orang tua. Betul tidak? Langsung nangis mamanya. Seandainya anakku 20. Apalagi tuh. Pasti dia jatuh. Tuh kan jalan sih. Udah bener duduk aja. Jalan lagi. Kepleset kan. Ini lagi nanti kepleset juga nih. Jalan mulu. Emang situ setrika. Jamaah. Lanjut. Sedekah kepada yang tidak dikenal berapa pahalanya? 10. Sedekah kepada tetangga? 100. Orang lain dikasih, tetangga enggak. Gimana sih? Tetangga dong. Apalagi rumahnya peta-peta kayak gini. Jamaah. Lanjut. Sedekah kepada keluarga 1000. Suami kasih uang istri pahalanya 1000 itu. Lebih bagus suami kasih semua uangnya kepada istri. Karena kalau kapan istri yang pegang uang aman, gampang masuk susah keluar. Oh kemarin di Albina itu aku buru-buru banget ya. Kalau sini santai. Paling enak memang kalau 1 malam 1 acara. Paling malas ya kalau 2. Gerasa gerusu.
Kalau begini kan enak. Betul betul betul. Dari sebelum hujan, hujan berhenti lagi hujan. Ini hujan lagi nanti. Lanjut. Kita mulai ceramahnya ya. Sedekah kepada tidak dikenal berapa pahalanya? 10. Yang dikenal 100. Yang keluarga? Ibu masakan, buatkan kopi suami, itu 1000 pahalanya. Barang siapa istri membuatkan kopi suaminya, maka berguguran dosa-dosanya. Kalau begitu buatkan 1 ember, mencret suaminya. 10.000 pahalanya kepada anak. Kasih sekolahin anak, biayain anak, kasih jajan anak, nikahkan anak, pahalanya 10.000. Jangan pelit sama anak, Bu. Jangan pelit. Jangan pelit. Beliin handphone baru anaknya. Enak aja. 100.000 kali lipat. Ini tembus jalanan ke sini. Soalnya ibu di sini kok muncul di situ ya? Kan ibu itu di sini tadi, tiba-tiba di situ muncul. Nanti tembus lagi ke sini. Masya Allah. Jangan-jangan dia makhluk jadi-jadian. Jamaah. Kepada orang tua berapa pahalanya? 100. Masih ada sebenarnya di atasnya 1 juta kali lipat pahalanya. Sedekah kepada ustadz. Kalau ustadz dikasih bikin masjid, bikin musola. Betul tidak? Pahalanya jariah, amin. Ustadz titip nyumbang. Oh iya, dibikinkan, dicat masjid musolanya. Bagus banget ini, musola pakai AC 3. Hah? Oh 5 AC-nya, 3 di sini, 2 di sebelah. Iya ya, aku lihatnya dari sini doang. Masya Allah. Usahakan pakai menara ya. Tidak boleh rumah lebih tinggi daripada masjid. Makanya bikin menara. Karena kapan rumah lebih tinggi daripada masjid, berdosa semua rumah itu. Tapi enggak aman lah ini. Ada menaranya ini tiang listrik. Kasih aja kayak apa gitu ya di atasnya. Lanjut. Dengerin. Dengerin. Sedekah itu tolak bala. Mau sembuh penyakitnya? Sedekahlah sama dokter. Iya, berobat. Jangan perhitungan. Nggak, bisa lewat ini anak. Ntar kepeleset lagi tuh, mengapa kan, kesandung kan? Cucu ya? Masya Allah. Ya enggak mungkin anak ibu juga sih. Terlalu jauh jaraknya. Memang kalau saya ceramah anak-anak pada berdatangan. Karena mengira saya temennya. Udah lihat sempit, datang lagi. Bener kan pada datang semua? Datang lagi satu. Pusing kan bolak-balik dia. Udah bener di situ duduknya. Mau kemana? Nggak ada penjual balon. Jamaah, ulangi. Isi hidup kita dengan 7. Ya. Biar aja Bu. Ya Allah, Ibu tiri nih. Sabar ya nak. Ibu tiri. Dengerin.
Eh. Muhasabah, doa, ibadah, puasa, sedekah, silaturahmi. Silaturahmi dalam ibadah bersalat berjamaah. Silaturahmi dalam ilmu bermajelis. Oke? Silaturahmi dalam bertetangga RT RW. Silaturahmi dalam kekerabatan pernikahan. Itu paling bagus itu. Bisa-bisanya kau keluarga saya di Medan karena adiknya menikah sama orang Medan. Ujang lagi, kata Ujan itu. Udah diusir, belum pulang-pulang mereka. Yang terakhir karena waktu. Ini sudah 10:30. Saya jam 2 harus bangun karena jam 3 harus berangkat ke pulau. Ada ceramah di pulau. Ngapain? Nggak usah ikut. Di Ancol ada pulau ke sana, ada maulid pagi-pagi. Gak tau lah Pulau Seribu kali ya. Pulau 2000. Mana ada Pulau 2000? Dengerin. Terakhir, ingat mati. Ulangi. Sekali lagi. Tapi jangan minta mati ya. Dilarang minta mati. Hidup. Sehat. Jaga kesehatan ya. Tembus usia 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan namanya. 1000 bulan 1000 bagi 12. 83 tahun 4 bulan. Kita harus hidup 1000 bulan. Oke? Ini baru 51 nih. Berarti masih ada 33 tahun. Masih jauh, amin. Berarti masih ada 30 tahun lah ya Bu. Ibu udah mati, saya masih hidup ya. Dengerin. Jangan minta mati. Jaga diri supaya tidak mati. Hidup panjang umur. Manfaat. Dengerin. Hilangkan aura kematian. Hilangkan aura kematian. Jamaah. Hilangkan aura kematian. Kalau datang melayat cuci muka. Ulangi. Kalau datang melayat jangan tidak cuci muka. Pulang-pulang nanti ada aura kematian. Aura kematian mana Ustaz? Pulang-pulang. Kayaknya saya mau mati juga. Itu namanya aura kematian. Menyentuh jenazah disunatkan wudu. Ya. Datang ziarah kubur cuci kaki. Tidak boleh ada tanah kuburan masuk ke rumah kita. Mati usahanya. Jangan ya. Makanya cuci kaki baru masuk rumah. Atau cuci kaki di kuburan baru naik ke mobil. Jangan ada tanah kuburan masuk ke rumah ya. Paling bagus kita mampir di SPBU cuci kaki di situ, mati SPBU-nya. Dosa banget kalian. Jamaah. Melayat cuci muka. Menyentuh jenazah berwudu. Ziarah kubur. Memandikan jenazah disunatkan mandi. Tapi jangan di situ. Kalau kamu mandi di situ namanya mandi bareng. Ngerepotin. Baiklah karena waktu udah 10:30. Coba jari-jarinya begini semua. Ini baru kasih amalan ini, baru kita mulai maulidnya. Coba begini semua tangannya. Siapa yang tidak bisa begini berarti asam urat. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaik. Coba kalau sudah tarhim baca sedekah Al-Fatihah 10 kali. Tulis.
Jangan gini-gini aja, tulis. Coba tulis. Sedekah Al-Fatihah 10 kali. Ibu Jari, Al-Fatihah buat Nabi. Supaya dapat syafaat. Saya mau tanya nih, kapan Ibu Al-Fatihah akan buat Nabi? Sedekah Al-Fatihah buat Nabi kapan? Kapan? Ya iyalah pada waktu kita baca tahlil. Ila dari Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah itu. Yang kedua, Al-Fatihah buat muslim dan mukmin. Muslim. 3. Al-Fatihah supaya kenapa? Supaya kita sedekah kepada semua orang muslim mukmin, termasuk yang di Gaza di Palestina. Nanti kita ditanya di hari kemudian, apa yang kau lakukan terhadap saudaramu di Palestina? Apa yang kau bisa sumbangkan? Minimal kita sudah doain. Ya. Yang ketiga, Al-Fatihah buat guru dan ulama supaya ilmunya berkah. Amin. Gimana bisa berkah nggak pernah didoain gurunya? Yang keempat, Al-Fatihah buat kedua orang tua dan leluhur. Kedua orang tua dan leluhur. Gimana bisa rezekinya lancar? Dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah dengan apa? Berbakti kepada orang tua. Salah satu berbakti kepada orang tua dengan membacakan doa untuk orang tua. Ulangi, yang pertama buat siapa? Nabi. Yang kedua, ini sedekah subuh loh ini. Pakai Al-Fatihah doang lagi. Masa malas? Yang pertama buat siapa? Yang kedua. 3. Guru dan ulama. 4. Orang tua dan leluhur. Nenek goyang, nenek moyang. Nenek moyang. Kasihan itu nenek moyang kita, ndak ada yang doain. Kita kan doain orang tua. Orang tua kita didoain sama siapa coba? Orang tuanya orang tua siapa yang doain? Orang tua kita. Neneknya nenek. Nenek. Nenek goyang, nenek moyang. Al-Fatihah buat kedua orang tua. Yang kelima, Al-Fatihah buat para pemimpin. Kesalahan kita jarang mendoakan pemimpin. Saya mau nanya nih, kapan ibu doakan para pemimpin? Tidak pernah kan? Ngoceh mulu, protes mulu. Doain para pemimpin kita. Kita ini tenang, hidup di dunia ini, hidup di Indonesia, enak hidupnya. Kenapa? Kan ada pemimpin yang ngatur. Langsung bertindak cepat. Waktu demo-demo kemarin, kita takut loh kemarin itu demo-demo. Serem banget. Orang yang mau anggota dewan pada mundur kali nanti itu. Pada takut dijarah semua. Dengerin. Saya mau nanya, kapan ibu doakan para pemimpin? Tidak pernah kan? Tidak usah jauh-jauh. Kapan ibu doakan Pak RT? Tidak pernah. Bininya yang doain. Mana Pak RT baik hati, tidak sombong. Giliran dapat BLT, makasih. Giliran KTP-nya hilang, makasih Pak RT. Barulah didoain Pak RT-nya. Doain Pak RT. Pak RT itu RT, rugi tenaga. Kalau RW rugi waktu. Kalau lurah lumayan. Repotnya. Makasih banyak Pak RT, Pak RW. Mana Pak RT? Tenang, ada Bu RT. Ikut juga. Ya gitulah. Pak RW mana? Hah? Pak RW-nya baik. Kalau berdiri pasti lebih tinggi dari saya. Lanjut. Al-Fatihah yang keenam.
anak keturunan. Iya, bukan anak cucu bu. Kalau anak cucu berarti cuma 1-2 generasi. Anak keturunan, 2, 3. Orang yang jujur, orang yang baik itu akan menurunkan 7 keturunan baik. Lihat aja. Wih baik banget, 7 keturunannya baik. Makanya ada sebutan orang kaya 7 turunan. Pernah dengar? Tapi kok dia miskin ya? Karena dia keturunan ke-8. Udah habis. Yang ke-7, Al-Fatihah buat orang-orang yang mencintai kita. Yang ke-7 ya, siapa yang mencintai kita? Tanpa kita sadar, ada orang yang bangun tengah malam doain kita. Betul? Yang ke-8, Al-Fatihah buat orang-orang yang kita cintai. Siapa itu? Saudara, suami, sahabat, besti. 9. Tidak apa-apa, ini pulang ini setengah 11, setengah jam perjalanan ke rumah. Saya tiba jam 11 aman. Langsung bobo aja. Jam 1 harus bangun. Jam 2, iya. Kan mau sholat dulu. Dengerin. Yang pertama siapa sih? Nabi. Yang kedua? Muslim-muslimat. 3. Guru dan ulama. 4. Orang tua dan leluhur. 5. Para pemimpin. 6. Anak keturunan. 7. Orang mencintai kita. 7. 8. Orang yang kita cintai. 9. Orang yang nitip doa. Kenapa kita banyak masalah tidak tenang? Karena terlalu banyak utang. Utang apa? Utang doa. Di grup, doain aku ya. Kita jawab, iya saya doakan. Tidak didoakan, cuma diketik doang itu. Hati-hati. Ya utang lah, ya janjiin. Terakhir karena waktu 10. Al-Fatihah buat diri sendiri. Apanya diri sendiri? Coba ikut. Hajat. Ulangi, hajat. Kebutuhan, cita-cita. 1, 2, 3, hajat, kebutuhan. 1, 2, 3. Kan enak lihat nenek-nenek begini. Baiklah karena waktu singkat 1 menit. Memang gak kerasa. Saya ngerasain. Ayo angkat tangannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika. Pejamkan matanya semua. Astagis, ya Allah sampaikan hajat kebutuhan kami, lancarkan urusan kami. Allahumma gina nabi ilmi syana bil aqrab taqajjamna bil afiyah. Muliakan kami di akhirat, tambahkan ilmu kami, tambahkan ketakwaan kami, dan berikanlah kami kesehatan. Ya Allah, kami umat Nabi Muhammad yang tidak pernah menatap wajah Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah duduk bersama dengan Nabi. Pertemukan kami dengan Nabi kami, walaupun hanya dalam mimpi. Hadirkan kami untuk bisa datang menziarah Nabi di Masjid Nabawi. Allahumma rizqna ziarah tanah Ramain. Berikan kami rezeki untuk menziarahi 2 tanah Ram. Ya Allah, hadirkan Nabi ketika kami sakaratul maut. Hadirkan Nabi ketika kami dalam kubur. Datangkan syafaat Nabi ketika kami di padang mahsyar. Hadirkan doa keselamatan dari Nabi ketika kami berjalan di titian siratal mustaqim. Satukan kami dengan Nabi kami dalam surgamu.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Yang baca doa siapa? Pak Ustadz. Siapa yang baca doa? Ustadz Agung. Sini dong. Semuanya kita ikuti doa dari Ustadz Agung. Ayo semuanya angkat tangannya. Inti acara itu doa ya. Banyak inti-intinya tadi kisah maulid. Nih maulid dan rawiyah semuanya. Kemudian ada tausiah. Sekarang kita kumpul semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Doanya orang yang sudah bermajelis dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhirana biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rizqna rizqan wasi'an nafi'an halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma akfini bi halalika an haramik wagnini bifadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma adfa'anal gola wal waba wal fahsai wal munkar wa suyufal mukhtalifa wa syada'ida wal mihan ma zuhara minha wa ma batan min biladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekarang pegang lantainya. Innalladzi farada 'alaika Qur'an laradduka ila ma'ad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan ini maulid terakhir kami. Berikan kami rezeki umur yang panjang agar bisa datang maulid di tahun yang akan datang. Coba angkat tangannya semua. Sejajar tangan saya.
Karena saya tidak mungkin menyentuh tangannya satu-satu. Ya, maaf ya Bu kalau tidak bisa sentuh, simpan ke dada, maaf ya. Angkat lagi, maaf ya kalau ada salah kata perbuatan saya ya. Ibu lebih mulia daripada saya. Bagai dada. Satu lagi, dada.